Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bidan Betanuari Sabda Nirwana, STRKEP, MTRKEP, dosen tetap kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen untuk dokumen PDD UKT-PT, pernyataan diri dosen, dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan yang ditempuh pada semester 4 dengan kode mata kuliah KK 4024 dengan bobot 5 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 2 SKS praktik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang profesional dalam memberikan asuhan kebidanan kepada ibu hamil secara komprehensif. Materi yang dipelajari meliputi konsep dasar kehamilan, deteksi dini, dan keterampilan klinis asuhan kebidanan pada kehamilan dalam kondisi normal dan kehamilan dengan komplikasi, serta penata laksanaan pada kehamilan dengan kebutuhan kompleks. Kurikulum mata kuliah ini didesain berdasarkan OB atau Outcome Based Learning dengan capaian pembelajaran atau CPL. Yang pertama, lulusan menerapkan nilai ketuhanan, kebangsaan, kemanusiaan, kepedulian sosial, kerjasama, menghargai keanekaragaman, menjunjung tinggi penegakan hukum, serta nilai profesional bidan. CPL yang kedua, lulusan mampu menguasai teori aplikasi strategi pengambilan keputusan dengan menggunakan ipteks, akuntabel, dan bertanggung jawab berdasarkan bukti ilmiah, serta menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi atau bentuk lainnya. CPL yang ketiga, lulusan mampu menerapkan teori aplikasi kegiatan promosi kesehatan, edukasi, konseling, advokasi, serta pencegahan masalah kesehatan, termasuk universal, pre-education, dan patient safety. CPL yang keempat, lulusan mampu menerapkan teori aplikasi ilmu kebidanan pada asuhan kebidanan bayi baru lahir, bayi, balita, anak prasekolah, remaja, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas menyusui, pasca keguguran, masa antara, masa klimatorium, serta komprehensif dan berkesinambungan. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi nilai dan sikap profesional bidan dalam asuhan kebidanan pada kehamilan yang tepat. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kasus pada asuhan kebidanan pada kehamilan berdasarkan evidence-based practice secara kritis. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan manajemen asuhan kebidanan pada kehamilan dalam setting laboratorium klinik secara etis dan kritis. CPMK 4, mahasiswa mampu merancang promosi kesehatan, rencana edukasi, dan konseling pada kehamilan yang tepat. Mata kuliah ini diajarkan dalam 16 pertemuan dengan pembagian 14 pertemuan tatap muka, 2 untuk UTS dan UAS. Perkuliahan mata kuliah ini dilaksanakan secara blended learning dengan daring maksimal 20% dan luring 80%. Perkuliahan luring dilaksanakan di kelas dan perkuliahan daring dilaksanakan dengan sistem pembelajaran daring Universitas Kadiri yaitu SPADA dan Zoom Meeting. Perkuliahan ini menggunakan metode pembelajaran ceramah interaktif, fokus group discussion, studi kasus, serta project-based learning. Metode penilaian dalam evaluasi CPL kepada mahasiswa yaitu teori dan praktikum. Teori dengan presentase 75% dan praktikum 25%. Pada video ini nanti kita akan membahas materi pertemuan ke-14 yaitu peran bidan dalam promosi kesehatan, edukasi, konseling pada masa kehamilan. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana
Bidan berperan sebagai promotor kesehatan, edukator, dan konselor, serta mampu memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu hamil, mengenal pemeliharaan kesehatan dan kehamilan yang sehat, mendeteksi dini faktor resiko dan tanda bahaya kehamilan. Selain mengikuti pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa juga mampu menjelaskan dan menerapkan peran bidan dalam upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan kesehatan ibu dan janin. Akhir kata, saya berharap seluruh mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran ini dengan aktif, diskusi secara kritis, dan mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam praktek pelayanan kebidanan yang profesional, beretika, dan berpusat pada kebutuhan ibu. Selamat mengikuti perkuliahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya. Oke, baik. Sebelum kita perkuliahan mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan, baiknya kita berdoa dulu ya, agar apa yang nanti kita terima bisa bermanfaat untuk seterusnya. Oke, baik. Ada yang mau memimpin doa? Ada? Mbak Miranti mungkin? Oke, silahkan dipimpin doa untuk teman-teman semua. Pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan. Masih ingat materi sebelumnya? Masih ya? Ini adalah pertemuan terakhir di mana kemarin kita sudah belajar banyak sekali tentang asuhan kehamilan. Ada fisiologi ya, bagaimana konsepnya, kesejahteraan janin ya. Kemudian beberapa asuhan yang harus kita ketahui dalam pelaksanaan proses daripada pemeriksaan kehamilan. Nah, materi yang terakhir ini adalah peran bidan dalam promosi kesehatan, edukasi, konseling pada masa kehamilan. Ternyata jadi bidan itu juga harus memberikan edukasi ya Bu, harus memberikan konseling ya kepada pasien gitu ya. Oke, mari kita perhatikan materinya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah mengapa bidan itu sangat penting bagi ibu hamil. Ya karena kita partnernya ibu hamil ya. Di mana ada ibu hamil, ada bidan yang mendampingi. Kemudian peran bidan. Bidan adalah sebagai edukator, konselor, dan promotor dalam kesehatan. Nah, di sini kita juga akan belajar apa sih promosi, edukasi, dan konseling kehamilan. Nanti kita akan belajar bentuk edukasi dan strategi konseling yang efektif. Di era sekarang ini pasien udah pinter Bu, kadang-kadang nggak perlu konseling dari bidan, udah pandai tuh searching di media sosial ya. Maka kita harus mensiasati itu dengan media yang efektif. Kemudian kita juga akan belajar mengenali tanda bahaya kehamilan sejak dini. Resiko kehamilan apa yang perlu diketahui ibu hamil, kemudian rangkuman peran strategis bidan dalam mencegah komplikasi atau resiko kehamilan. Oke. Nah, kehamilan adalah periode kritis yang butuh pendampingan. Ibu hamil tuh didampingi suami dan keluarganya ya, tapi juga butuh didampingi oleh bidan ya. Karena masa kehamilan adalah periode yang penting sekali untuk menentukan kesehatan ibu dan janin. Jadi dalam proses kehamilan nih, kalau orang awam bilang, oh hamil tuh 9 bulan 10 hari gitu ya. Kalau jadi bidan hitungannya pakai minggu, betul. Jadi masa kehamilan karena merupakan masa yang penting sekali untuk menentukan keselamatan, mulai dari bayi masih ada di dalam kandungan sampai dilahirkan, maka bidan punya peran penting sekali dalam proses pendampingan. Bidan atau kita nih nantinya akan menjadi seorang bidan, adik-adik semua yang ada di sini akan menjadi seorang bidan. Itu nanti akan menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil salah satunya. Banyak sekali komplikasi kehamilan yang dapat dicegah bila ibu memiliki pengetahuan dan kesadaran yang cukup. Kira-kira kalau nggak tahu tentang apa itu kehamilan, cara mencegahnya bagaimana untuk komplikasi-komplikasi yang ada dalam kehamilan, kira-kira ibunya tahu nggak? Pasti nggak tahu ya, jadi kita harus ngasih edukasi gitu ya, biar ibunya paham. Edukasi dan konseling bukan hanya pelengkap, tapi juga bagian inti dari asuhan kebidanan.
Tujuan dari setiap upaya promosi kesehatan di kebidanan pastinya kita pengen ibu hamil itu sehat dan bayinya lahir dengan selamat, betul ya. Nah, peran bidan mendampingi ibu hamil pastinya mengenali tanda bahaya dan resiko kehamilan melalui edukasi dan konseling yang tepat. Ya, siapa yang mau kita kasih konseling, materi apa yang disampaikan, media apa yang digunakan disesuaikan dengan pasien, disesuaikan dengan ibu hamil ya, gitu. Nah, nih materinya selanjutnya ya. Peran kita Bu sebagai bidan nih dalam melakukan promosi kesehatan tuh apa saja Bu? Ada edukator memberi informasi kesehatan yang akurat dan mudah dipahami oleh ibu hamil, betul. Menjadi seorang konselor, mendampingi ibu hamil dalam memahami kondisi dan mengambil keputusan dalam kesehatannya sendiri. Kadang-kadang ibu hamil itu banyak dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan sehingga tidak bisa mengambil keputusannya sendiri. Contohnya apa Bu Beta? Mau dilakukan rujukan, takut dengan keluarga karena faktor ekonomi, faktor pengetahuan keluarga yang tidak tahu, udah bersalin di dukun aja, orang kemarin juga selamat. Nah, beda ibu hamil itu beda kondisi ya, jadi tidak boleh disamakan. Nah, tugasnya bidan adalah melakukan pengkajian dan pemeriksaan ibu hamil sehingga masing-masing itu punya penapisan atau nantinya akan bersalin di mana dan membutuhkan apa itu juga berbeda-beda. Promotor kesehatan mendorong perubahan perilaku sehat pada ibu hamil, keluarga dan masyarakat. Bu, kita tuh kalau ngasih tahu ibu hamil, baiknya ke ibunya saja atau ke keluarganya juga? Jawabannya apa? Keluarga juga, betul. Karena itu juga punya pengaruh ya di rumah ya. Datang nih pasien ke bidan, udah dikasih tahu segala macam tentang edukasi di kehamilan. Pulang ke rumah, ketemu dengan suami, mertua, ibu, dan lingkungan sekitarnya. Bisa dipengaruhi nggak? Bisa. Jadi pengetahuan yang sudah kita sampaikan itu harapannya juga diketahui oleh keluarganya. Makanya kenapa dalam proses penata laksanaan ANC atau antenatal care baiknya suami atau keluarga juga mendampingi dalam proses pemeriksaan. Oke, pinter ya. Nah, apa itu promosi kesehatan dalam praktek kebidanan? Tentunya upaya kita sebagai seorang bidan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ibu hamil dalam mengenali salah satunya resiko kehamilan ya, memelihara, meningkatkan kesehatan dirinya serta janin yang dikandung. Kemudian partisipatif, ibu terlibat aktif dalam keputusan kesehatannya. Ada banyak program yang ditawarkan dalam layanan kesehatan, salah satu contohnya adalah kelas ibu hamil. Pertanyaannya Bu Beta adalah apakah semua ibu hamil bisa mengikuti? Kadang-kadang tidak. Kenapa Bu? Tidak bisa menentukan kesehatannya sendiri karena faktor lingkungan tadi, faktor ekonomi, faktor sosial budaya ya. Ada prinsip-prinsip atau keteguhan yang mungkin dia yakini sehingga hal-hal yang bersifat itu umum itu tidak lagi dia taati. Contohnya mungkin vaksin ya nggak mau karena di dalam budaya saya nggak ada. Keterlibatan ibu hamil dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di pelayanan kesehatan itu juga harus harapannya diikuti ya. Nanti kita jadi bidan harus pintar-pintar mempromosikan apapun kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan untuk si janin. Berkelanjutan dilakukan sejak awal hingga akhir kehamilan. Awal-awal nih karena excited banget, udah hamil Bu, jadi saya rajin periksa. Udah tahu hasil pemeriksaannya selalu bagus, nggak ada apa-apa nih. Sampai akhir mau persalinan nggak periksa. Itu dibenarkan atau tidak? Tidak, betul. Karena harus berkelanjutan sampai ibunya bersalin. Ketika bersalin pun juga akan banyak penata laksaan atau intervensi yang dilakukan dari bidan ya. Kita fokusnya di kehamilan dulu nih. Ternyata kehamilan yang lamanya 40 minggu itu juga banyak sekali hal-hal yang harus ibu persiapkan ya Bu. Betul ya. Jadi berkelanjutan. Apa saja sih edukasi kesehatan pada ibu hamil? Contoh, ada apa guys? Gizi seimbang, kunjungan ANC, tanda bahaya, persiapan persalinan, menyusui dan ASI ya, kesehatan mental. Kalau gizi Bu,
kan selama hamil butuh nutrisi ya. Butuh nutrisi yang bagus, kunjungan ANC juga penting sekali. Berapa nih dalam waktu kehamilan? Minimal 6 kali. 1 kali di trimester 1, 2 kali di trimester 2, 3 kali di trimester 3. Itu sangat minimal. Bu, boleh lebih 1 bulan sekali? Boleh. Bu, boleh nggak Bu sering-sering ke SPOG mau lihat janinnya? Ya, boleh. Kemudian tanda bahaya yang harus dikenali dan diwaspadai itu juga banyak sekali. Persiapan persalinan yang paling aman disesuaikan dengan kondisi ibu hamil. Kemudian persiapan menyusui dan ASI ya. Jadi kalau udah hamil ya udah Bu hamil aja. Padahal habis bayinya dilahirkan ngapain? Menyusui. Nah, kalau harus menyusui apa Bu yang harus dipersiapkan? Kembali lagi ke gizi ya. Biar hormon prolaktin ini terus bertambah dan baik Bu, maka gizi juga harus dipenuhi. Oke. Kemudian kesehatan mental. Wah, ini lagi tren banget ya kesehatan mental ya. Bukan hanya pada ibu hamil Bu, kita nih mahasiswa juga penting ya. Tapi ternyata pada ibu hamil juga menjadi poin penting untuk kita bahas dan kita perhatikan. Kaitannya sama apa Bu? Sama apa kira-kira? Faktor apa saja yang bikin kesehatan mental ibu hamil jadi kurang baik? Stres, apalagi? Lingkungan, sosial budaya, ekonomi berpengaruh? Berpengaruh sekali. Maka dalam perencanaan sebuah kehamilan harus direncanakan dengan baik ya. Oke. Langkah konseling yang efektif. Nomor 1 Bu, biar klien kita atau pasien kita percaya, menciptakan suasana yang nyaman ya. Bu bidannya murah senyum ya. Bu bidannya tidak judes ya. Mendengarkan dengan baik. Jadi kalau ada pertanyaan atau sharing dengan klien, jangan main handphone ya. Oh iya Bu, saya dengarkan kok, tapi sampai main handphone. Jangan ya, jadi didengarkan. Iya Bu, masalahnya bagaimana? Kadang-kadang yang diceritakan itu bukan hanya soal janinnya, bukan hanya soal dirinya, tapi lingkungannya. Saya kesusahan Bu mengedukasi suami saya. Suami saya perokok aktif, sudah tahu saya hamil, tapi tidak mau merokok di luar rumah. Tolong ya Bu bidan dikasih tahu. Nah, kita mau nggak ngasih tahu? Harus mau ya, karena kita harus memberikan pemecahan atau solusi dari klien. Pelan-pelan diajak ya, dikasih tahu bahwa itu tidak baik gitu. Memberikan informasi yang jelas, menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Kita juga harus tahu klien kita itu ada di mana posisi pendidikannya ya. Kadang-kadang nih Bu, kalau saya terbiasa pakai bahasa ilmiah atau bahasa kebidanan, pasiennya nggak paham. Iya dong. Misalkan bilang, Bu kunjungan ANC ya, apa ANC ya? Kalau pasiennya mungkin misalkan maaf ya pendidikannya SD, SMP, Ibu jangan lupa kunjungan ulang untuk kehamilan ya, atau Ibu jangan lupa periksa ya, gitu. Kan nggak paham ya bahasa-bahasa medis. Kita sesuaikan bahasa kita agar mudah dipahami, betul, karena informasi yang kita sampaikan harus jelas. Maka dari itu bidan juga harus menguasai beberapa bahasa nih ya jadinya ya, bahasa yang mudah dimengerti untuk klien. Melibatkan ibu dalam keputusan, menghormati otonomi ibu hamil. Jangan serta-merta ketika kita mengetahui teori semua kebidanan, terus kita menjadi pusat yang harus ditaati. Kita juga harus menyesuaikan dari latar belakang si ibu hamil. Kemudian evaluasi dan tindak lanjut, memastikan pemahaman dan kepatuhan dalam asuhan kehamilan, tentunya dalam pemeriksaan ya dalam hal ini, biar konselingnya berjalan dengan baik. Sekarang kita mengenali tanda bahaya kehamilan, karena mendeteksi dini adalah kunci keselamatan ibu dan janin. Ini udah ada gambar ibu perdarahan Bu di sini, ngeri ya. Ternyata perdarahan juga bisa terjadi pada ibu hamil. Oke. Apa saja Bu tanda bahaya yang perlu diwaspadai oleh ibu bidan? Ada perdarahan pervaginam, sakit kepala yang hebat, ya, bengkak mendadak pada wajah, tangan atau kaki, gerakan janin berkurang, ya, demam yang sangat tinggi, nyeri perut yang hebat. Nah, ini adalah tanda-tanda bahaya yang ketika ibu hamil mengalami satu di antara semua banyak tanda bahaya kehamilan harus segera melakukan pemeriksaan.
pemeriksaan. Dan kita sebagai bidan harus siap siaga untuk mendengarkan, memeriksa, dan memberikan solusi yang terbaik dari hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan. Apakah nanti kita bisa memberikan intervensi sendiri, pengobatan sendiri, atau harus kita rujuk? Ya, karena kalau sudah tanda bahaya nih, sudah harus urgent sekali untuk kita lakukan penata laksanaan. Oke. Mendeteksi dini menyelamatkan nyawa ibu dan janin. Keterlambatan mengenali tanda bahaya sering menjadi penyebab utama keterlambatan penanganan. Bukan karena fasilitas saja ya, tetapi karena tanda bahaya tidak dikenali sejak awal. Nah, kalau bu bidannya nggak gerak cepat, bahasanya gercep ya, gimana pasiennya ya? Udah ngeluh, bu ini kok ada perdarahan ya bu ya? Padahal kalau ibu hamil kan tidak haid ya, nggak boleh ada perdarahan di masa kehamilan, itu tanda bahaya sekali. Kenapa? Nah, kalau kita terlambat mengenali dan keluarga serta ibu juga tidak menyadari hal tersebut, itu bisa fatal ya. Terlambat ditangani, penanganan di fasilitas kesehatan tertunda. Kira-kira kalau di fasilitas kesehatan, misalkan nih bidannya udah cepat menangani, sudah dirujuk bu, ternyata masalahnya di fasilitas kesehatannya. Kenapa kira-kira? Tidak tersedianya sarana atau alat-alat yang mendukung. Itu sering terjadi tidak? Sering ya. Bahkan bukan hanya dalam kebidanan saja. Mungkin dari segi kasus-kasus kesehatan yang lain. Beragam resiko yang perlu diketahui ibu hamil. Preeklamsi biasanya ditandai dengan tekanan darah yang tinggi dan ibunya kejang. Anemia, kadar hemoglobinnya di bawah normal ya. Normalnya berapa? 11 gram per desiliter. Ketika di bawah itu berarti ibunya anemi. Nah, anemi ini kenapa? Apakah tidak mau mengkonsumsi tablet zat besi atau tablet tambah darah, atau makan makanan yang dikonsumsi tidak banyak mengandung gizi? Tahu ya sekarang makan makanan instan yang banyak diperjualbelikan di luar, lebih enak apa lebih nggak enak? Lebih enak. Apakah itu memiliki gizi yang cukup, terutama untuk ibu hamil? Tidak ya, maka ini harus diperhatikan. Diabetes, ini juga penyakit menahun atau degeneratif, biasanya juga karena faktor keturunan. Tetapi ini juga bisa terjadi pada seseorang yang bahkan tidak memiliki keturunan sama sekali. Kenapa Bu Beta? Karena pola hidup. Oke, kadar gula darah pada saat hamil yang tinggi. Kehamilan ektopik, janinnya berkembang di luar rahim. Plasenta previa, plasenta menutupi jalan lahir. Infeksi kehamilan, infeksi yang beresiko pada ibu dan janin, sehingga mengakibatkan komplikasi-komplikasi pada janin dan ibu ya. Oke. Ibu yang paham resiko lebih sigap bertindak, betul nggak? Betul ya. Lebih patuh menjalankan pemeriksaan ANC secara rutin, lebih cepat menyadari perubahan kondisi yang tidak normal, percaya diri berdiskusi kepada bidan karena ibunya tahu apa yang mau ditanyakan ya. Mengurangi keterlambatan dalam menolong persalinan, pertolongan medis ya kalau ibunya sigap. Pengetahuan ibu adalah kunci keselamatan. Semakin dini resiko dikenali, semakin besar peluang keselamatan ibu dan bayi. Betul. Cara bidan meningkatkan pengetahuan ibu hamil. Nah, tadi di awal Bu Beta bilang ada kelas ibu hamil. Itu sudah ada ya, adik-adik ya. Di puskesmas itu sudah ada kegiatan dan program itu. Berbayar atau tidak Bu? Gratis ya. Justru malah mendapatkan banyak benefit dari pemerintah ya. Salah satunya adalah pemenuhan gizi dan nutrisi. Biasanya nih ada PMT ya, atau pendamping makanan tambahan untuk ibu hamil, yang dimana di situ ada susu, ada snack-snack yang bisa dibagikan secara gratis dari tenaga kesehatan untuk ibu hamil. Maka kalau tidak ikut ini rugi ya, karena ini adalah program dari pemerintah. Konseling individu saat ANC, kita personal nih ya, personal misalkan kita langsung konseling pada ibu hamil. Sesi personal sesuai dengan kondisi masing-masing ibu ya. Media edukasi, ada leaflet, poster, video ya, banyak sekali. Kunjungan rumah, mendampingi langsung di lingkungan ibu atau ke rumahnya ibu. Kemudian perlibatan keluarga, suami dan keluarga sebagai sistem dukungan pada kesehatan ibu hamil. Bidan sebagai mitra hamil menuju kehamilan yang aman. Kita punya peran sebagai edukator, konselor, dan promotor bagi ibu hamil.
edukasi yang tepat membantu ibu hamil mengenali tanda bahaya sejak dini, pengetahuan resiko kehamilan mempercepat pengambilan keputusan yang tepat, baik dari ibu hamil juga dari bidan, konseling yang efektif membangun kepercayaan dan kemandirian ibu hamil. Ada pertanyaan dari materi yang sudah Bu Beta sampaikan? Silakan, perkenalkan nama. Baik Bu, saya izin sekarang dulu. Izin bertanya, media untuk penyuluhan itu bisa memakai apa saja Bu? Oke, baik. Media penyuluhan bisa memakai apa saja? Kira-kira kalau kalian lagi di jalan, ketemu dengan poster, ada tulisannya, mari ikuti senam gratis. Bisa dibaca? Dan langsung, oh, lagi promosi nih. Sama, media itu banyak sekali ya. Ada leaflet yang biasa kita terima ya, lembaran. Kemudian ada lembar balik. Kemudian ada media sosial yang bisa kita gunakan ya. Bu, zaman sekarang ini pakainya handphone. Pasien-pasien zaman now ini pakainya sosial media, Bu. Berarti kita manfaatkan itu ya. Jadi media itu tidak terbatas. Paham ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, silahkan. Izin bertanya, perkenalkan saya Miranti. Mungkin di era sekarang itu media apa yang paling efektif untuk kita sebagai bidan dalam memberikan edukasi kepada ibu hamil? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Media apa, Bu, yang paling efektif? Kira-kira apa? Sosial media, media digital. Sekarang menemui pasien yang tidak punya handphone itu sangat jarang sekali ya. Kecuali kalau kita bidan di era zaman dulu ya. Mau ke bidan nggak ada konsultasi secara online, harus datang. Sekarang bidan-bidan di pelayanan kesehatan itu membuat suatu grup, teman-teman. Jadi ada grup ibu bidan di situ, yang dimana itu adalah wilayah binaan Bu Bidan. Media-media atau informasi kesehatan bisa kita sampaikan melalui media digital. Salah satunya adalah media WhatsApp group. Kalau di era sekarang mungkin kita mengamatinya yang lebih efektif adalah media digital atau media sosial. Nah, ini adalah jenis-jenis media penyuluhan yang bisa kita gunakan ya. Contohnya tadi media digital bisa menggunakan WhatsApp, media visual dengan poster atau cetak ya, yang mudah dipahami, menarik, tentunya juga menggunakan gambar atau warna-warna yang menarik juga biar dibacanya itu seneng ya yang baca ya. Kemudian media audio, kemudian media audio visual, mendemonstrasikan melalui pantum atau alat peraga. Nanti kalau misalkan ada konseling di tempat praktek ya. Kemudian media digital. Oke. Mari kita dukung setiap ibu hamil dengan memberikan edukasi dan konseling yang berkualitas. Oke, cukup sekian materi dari Bu Beta. Mungkin ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum kita menjelang UAS atau ujian akhir semester. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk hari ini, esok, dan seterusnya. Ya, jangan lupa menjadi calon bidan yang berkualitas untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video pembelajaran saya pada mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Kehamilan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kemendikti-Saintek dan seluruh tim sertifikasi dosen. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Kadiri, seluruh teman dosen dan mahasiswa yang berkontribusi dalam pengajaran ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.